Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Setiadi. Saya menempuh pendidikan di Setia Malang. Saya di sini akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran. Respon sistem endokrin bersifat lambat, menit, jam, bulan, atau tahun. Komunikasi sistem endokrin melalui media yaitu hormon. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Sifat-sifat hormon: 1. Bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu. 2. Dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. 3. Bekerja lambat. Pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaruh pengaturan oleh syaraf. 4. Sebagai sistem kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu. Hormon diproduksi hanya apabila dibutuhkan. Kelenjar endokrin. Kelenjar hipofis atau pituitari terletak di dalam rongga kepala dekat dasar otak. Kelenjar pineal di atas kelenjar hipofis. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan. Kelenjar paratiroid terletak dekat kelenjar tiroid. Kelenjar suprarenal terletak di kutub atas ginjal kiri kanan. Pulau Langerhans di dalam jaringan pankreas. Kelenjar kelamin laki-laki di testis dan perempuan di indung telur. Kelenjar timus di dalam mediastinum di belakang os. Ini ada gambar kelenjar endokrin, yaitu letak-letaknya. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsi melalui hormon dan syaraf. Hormon yang dihasilkan adalah faktor R, relaxing, dan inhibiting, yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofis anterior, sedangkan kontrol terhadap hipofis posterior melalui kelenjar ke saraf. Hormon yang dihasilkan hipotalamus HCRH menjadi HCIH, TRH menjadi TIH, GRH menjadi GIH, GNRH menjadi GNIH, PTRH menjadi PTIH, PRH menjadi PIH, dan RH menjadi NIH. Gland hipofis, kelenjar pituitari, disebut sebagai master gland karena mensekresi hormon yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Dibagi menjadi 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus posterior, lobus intermediate. Lobus anterior, hormon yang dihasilkan GH merangsang pertumbuhan jaringan tubuh dan tulang, merangsang sintesa protein, prolaktin, merangsang pertumbuhan jaringan,
payudara, dan laktasi. TSH merangsang kelenjar tiroid, menambah metabolisme lemak. Gonadotrophic hormone LH dan FSH mempengaruhi pertumbuhan, maturitas, fungsi organ seks sekunder dan primer. ACTH merangsang pembentukan steroid korteks adrenal. Lobus posterior terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut neurohipofis. Dua hormon yang dihasilkan ADH meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus distal dan tubulus choledochus ginjal sehingga menurunkan produksi urin. Oksitosin merangsang pengeluaran ASI, kontraksi uterus, terlibat dalam transfersperma dalam traktus reproduksi wanita. Lobus intermediate terletak di antara lobus posterior dan anterior, menghasilkan MSH atau melanotropin yang berfungsi merangsang melanogenesis, memberi warna gelap dan pada kulit. Dan itu juga menghasilkan endorfin, mengendalikan reseptor rasa nyeri. Gland pineal terletak di atas kelenjar hipofis, menghasilkan hormon melatonin, fungsi mengatur sekresi yang dilakukan oleh corpus luteum dan mengaktifkan sel melanosit, menghasilkan melanoidin untuk warna kulit. Gland tiroid terletak di leher bagian depan di samping kiri dan kanan trakea. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon, yaitu T3 triodotironin, T4 tetraiodotionin. Bahan dasar pembuatan hormon adalah yodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Fungsi kelenjar tiroid mengatur metabolisme, merangsang oksidasi, mengatur penggunaan O2 dan mengeluarkan CO2, mempengaruhi perkembangan susunan saraf, merangsang pertumbuhan. Gland paratiroid menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid, menghasilkan hormon paratiroksin. Fungsi hormon paratiroid meningkatkan kadar CA dan menurunkan kadar fosfat, meningkatkan resorpsi tulang SHB, serum CA meningkat, organ target PTH, tulang ginjal dan usus halus. Kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen, bagian atas dan terbentang horizontal dari duodenum ke lien. Jaringan utama pankreas terdiri atas asini, berfungsi untuk mensekresi getah pencernaan ke dalam duodenum. Pulau Langerhans tidak mengeluarkan sekretnya
keluar langsung ke dalam darah. Ular terdiri dari beberapa sel alfa atau sel beta, sel B, sel C, dan sel D. Ular Langerhans menghasilkan glukosa yang berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dengan cara membolisasi glukosa, asam lemak, dan asam amino dari tempat cadangan ke dalam darah. Sel beta, sel B mensekresi insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan simpanan glukosa ATG. Sel C mensekresi somatostatin yang berpengaruh menekan GH, menghambat saluran cerna atau pengosongan lambung, sekresi asam lambung, kontraksi bladder. Sel D mensekresi polipeptida atau gastrin. Kelenjar adrenal terletak di kutub atas kedua ginjal sehingga disebut dengan kelenjar suprarenal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapisan, yaitu medula adrenal dan korteks adrenal. Medula adrenal berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf otonom. 90% hasil sekresi medula adrenal adalah epinefrin atau adrenalin. Sisanya norepinefrin fungsi meningkatkan denyut jantung, menambah tekanan darah, mempercepat pernapasan, meningkatkan produksi gula darah. Korteks adrenal dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona glomerulus, zona vasikular, dan zona retikularis. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum di belakang osternum. Menghasilkan hormon timus hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, bertambah pada masa remaja 30–40 gram, kemudian berkerut. Fungsi kelenjar timus mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin sebagai imunitas tubuh. Kelenjar testis terletak di bagian interstital testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksasi dan testosteron. Hormon relaksasi berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentuk sperma dan ciri kelamin sekunder pria. 3 macam sel di testis: spermatogonia, spermatozoa, Leydig, testosteron, Sertoli, ABP, FSH. Kelenjar ovarium. Ovarium menghasilkan 2 macam hormon estrogen atau hormon folikuler dihasilkan oleh
follikel digraf, hormon progesteron menjadi korpus luteum. Hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum, dan ciri kelamin sekunder wanita. Sekian, terima kasih dari video pembelajaran sistem endokrin. Saya Iwan Setiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.